Selamat datang di Baca Novel Channel. Jangan lupa like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. Para pendengar setia. Kali ini, kita akan melanjutkan cerita yang menarik tentang seorang atlet MMA yang bereinkarnasi ke zaman klasik. Selamat mendengarkan. Serigala Abu. Arc 4. Episode 48. Pagi di pos perbatasan tidak datang dengan cara yang sama seperti pagi di Gunung Besi. Di Gunung Besi, pagi datang dengan kabut yang turun perlahan dan suara-suara yang bangun satu persatu. Di sini, pagi sepertinya tidak pernah benar-benar meninggalkan malam. Pos ini sudah bergerak sejak sebelum fajar, dengan bunyi langkah kaki patroli yang teratur, suara kuda yang dipersiapkan, dan perintah-perintah singkat yang diucapkan dengan nada yang tidak pernah meninggi tapi selalu didengarkan. Chen Hao berdiri di luar tendanya, mengamati. Feng Changyuan memimpin apel pagi dari tengah halaman pos, tidak dari podium, tidak dari posisi yang lebih tinggi. Ia berdiri setara dengan pasukannya, berbicara dengan cara yang memperlihatkan bahwa ia tidak perlu ketinggian untuk mendapat perhatian. Kata-katanya singkat, informasinya padat, dan ketika selesai, semua orang sudah tahu apa yang harus dilakukan tanpa perlu bertanya. Kepemimpinan yang lahir dari dalam, bukan dari atribut. Chen Hao mengenali jenis ini. Ia sudah belajar mengenalinya sejak pertama kali memimpin 23 orang di Gunung Besi. Bao Hu muncul dari arah dapur lapangan dengan 2 mangkuk bubur panas. Makanan di sini tidak buruk, katanya, menyerahkan 1 mangkuk. Tidak seenak yang Nona Han Suwen masak, tapi tidak buruk. Chen Hao menerima mangkuk itu. Kau sudah mengamati sekeliling. Dari subuh, jawab Bao Hu. Pos ini kuat di sisi utara dan barat. Sisi timur, ada celah yang tidak kecil jika musuh tahu cara memanfaatkannya. Chen Hao menatapnya. Kau melihat itu hanya dari pagi ini. Kakak pertama sudah mengajariku untuk melihat medan sejak hari pertama, jawab Bao Hu sambil menyuap buburnya. 7 tahun bukan waktu yang sebentar. Chen Hao kembali menatap pos yang sedang bergerak di depannya. 7 tahun. Bao Hu yang 7 tahun lalu adalah pria besar yang mengandalkan kekuatan kasar dan loyalitas buta. Yang sekarang berdiri di sampingnya adalah seseorang yang berbeda, masih besar, masih loyal, tapi dengan lapisan di atasnya yang tidak ada sebelumnya. Laporkan ke Lao Cheng tentang celah itu, kata Chen Hao. Ia perlu memasukkannya ke dalam perhitungan. Sudah, jawab Bao Hu. Tadi malam. Chen Hao hampir tersenyum. Han Suwen menemukannya setelah apel pagi selesai. Hari ke-30, katanya, membawa bungkusan terakhir ramuan Nenek Luyan. Chen Hao menerimanya. Ia menyeduhnya sendiri kali ini, sudah hafal takarannya. Sudah hafal suhu air yang paling tepat, sudah hafal berapa lama harus didiamkan sebelum diminum. 30 hari adalah waktu yang cukup untuk membuat sesuatu menjadi kebiasaan. Han Suwen duduk di bangku kecil di depan tenda, mengamatinya dengan cara yang sudah sangat Chen Hao kenali, tabib yang memeriksa tanpa memberitahu bahwa ia sedang memeriksa. Chen Hao meminumnya. Pagi ini terasa berbeda dari 30 hari sebelumnya, bukan rasanya, tapi sesuatu di dalam yang bereaksi ketika ramuan itu masuk. Lebih dalam, lebih hangat, menyebar ke bagian-bagian yang sebulan lalu tidak bisa ia rasakan dengan cara yang sama. Han Suwen, katanya. Ya, ada yang berbeda. Han Suwen mengangguk pelan. Tentu, katanya. Sudah aku amati sejak hari ke-20. Sirkulasi tenaga dalammu sudah jauh lebih teratur dari sebelumnya. Bukan hanya lebih kuat, lebih efisien. Seperti saluran air yang tadinya penuh hambatan, sekarang sudah bersih.
Chen Hao memikirkan analogi itu dan mengangguk. Masuk akal. Efek ramuan ini jauh lebih dalam dari yang guru sampaikan kepadamu, kata Han Suwen. Kurasa nenek sudah tahu itu, balas Chen Hao. Han Suwen mengangguk, bukan terkejut, hanya mengonfirmasi dugaan. Nenek tidak pernah memberikan sesuatu yang efeknya hanya satu lapis, katanya. Ramuan itu bukan hanya untuk sirkulasi tenaga dalam. Ia juga memperkuat ketahanan tubuh terhadap racun-racun tertentu. Ia berhenti, terutama racun-racun yang umum digunakan di perbatasan selatan. Chen Hao menatapnya. Nenek Wuyan sudah mempersiapkan ini sejak jauh sebelum Hong Ying datang ke Gunung Besi. Kurasa begitu, jawab Han Suwen. Kadang aku bingung apa ia betulan buta. Chen Hao meletakkan cangkir kosong itu. Perempuan tua yang luar biasa, gumamnya. Han Suwen hampir tersenyum. Beliau pasti akan marah jika mendengar kau menyebutnya perempuan tua, katanya. Chen Hao menatapnya, tapi tidak menyangkal. Han Suwen berdiri dan merapikan tasnya. Tentu tidak, jawabnya. Mereka berangkat bertiga, Chen Hao, Feng Ruying, dan Hong Ying, menjelang tengah hari, ketika matahari sudah cukup tinggi untuk menghangatkan udara perbatasan yang bahkan di siang hari tidak pernah benar-benar hangat. Pos tempat Feng Liehu tinggal ada sekitar 2 jam berkuda ke arah timur, cukup jauh dari pos utama untuk terasa terpencil, tapi masih dalam radius yang bisa dijangkau jika ada kedaruratan. Pengasingan yang dirancang untuk tidak terasa seperti pengasingan penuh, tapi juga tidak cukup dekat untuk terasa seperti kehormatan. Ceritakan tentang Paman Liehu, kata Chen Hao kepada Feng Ruying ketika mereka sudah keluar dari pandangan pos utama. Feng Ruying tidak langsung menjawab. Beberapa langkah berlalu sebelum ia mulai bicara. Paman Liehu adalah saudara kandung ayahku, katanya. Ia masih sangat muda ketika ikut bertugas pertama kali di perbatasan selatan. Dan menghabiskan hampir 30 tahun di wilayah ini, lebih dari siapapun dari keluarga Feng. Apa yang membuatnya diasingkan? Feng Ruying menatap jalan di depannya. Ia menolak perintah kaisar, katanya pelan. 2 tahun lalu, ada perintah untuk menarik mundur 2 pos terdepan di perbatasan timur laut, keputusan yang secara politik masuk akal untuk saat itu, tapi secara militer sangat berbahaya. Paman Liehu sudah ada di lapangan cukup lama untuk tahu apa konsekuensinya. Dan ia menolak, tanya Chen Hao. Ia menolak secara tertulis, dengan argumen yang sangat lengkap dan sangat rinci. Mengajukannya langsung ke kaisar melalui jalur yang seharusnya tidak digunakan oleh seseorang di posisinya. Ia berhenti. Kaisar menggantinya dengan komandan lain yang lebih patuh, dan mengirimnya ke sini. Apakah penarikan 2 pos itu terjadi? Ya, jawab Feng Ruying. Dan 6 bulan kemudian, wilayah yang ditinggalkan oleh 2 pos itu diserang. 72 prajurit gugur. Chen Hao diam. Pamanmu itu benar, katanya akhirnya. Benar, setuju Feng Ruying. Tapi kebenaran yang disampaikan dengan cara yang salah tetap memiliki konsekuensi. Dan konsekuensi itu ada di pundaknya sampai sekarang. Hong Ying yang selama ini diam berbicara. Yang paling menyakitkan, katanya, adalah bahwa kaisar tidak pernah secara resmi mengakui bahwa keputusannya salah. Jenderal Feng Liehu masih secara teknis dalam status pengasingan, meski semua orang yang ada di perbatasan ini tahu bahwa tanpa kehadirannya, situasi akan jauh lebih buruk. Chen Hao menatap jalan yang semakin menyempit di depan mereka. Seseorang yang benar tapi dihukum karena cara menyampaikan kebenarannya. Seseorang yang mencintai negaranya lebih dari ia mencintai posisinya. Dan seseorang yang sudah bertahun-tahun menghadapi tuba Han Shen dari jarak yang tidak dimiliki oleh siapapun.
Pos kecil Feng Liehu adalah bangunan yang tidak bisa disebut nyaman tapi tidak bisa juga disebut tidak layak, 4 dinding batu, atap yang sudah diperbaiki beberapa kali, dan halaman kecil yang memperlihatkan tangan seseorang yang tidak bisa duduk diam meski dalam pengasingan. Ada beberapa tanaman yang ditanam dengan rapi di sisi selatan halaman. Peralatan yang tergantung di dinding luar dengan urutan yang sangat tertentu. Dan di depan bangunan itu, seorang pria berusia sekitar 60 tahun sedang mempertajam pedangnya. Caranya menunjukkan bahwa ia melakukan ini bukan karena perlu, tapi karena sudah lama menjadi bagian dari ritme hariannya. Ia mengangkat kepala ketika 3 kuda mendekati. Feng Liehu memiliki wajah yang sudah banyak dipahat oleh cuaca dan waktu, garis-garisnya dalam, kulitnya gelap dari puluhan tahun di luar ruangan, dan rambutnya lebih putih dari yang seharusnya untuk seseorang seusianya. Tapi matanya masih tajam, membuat Chen Hao mengerti mengapa pria ini pernah menjadi jenderal yang tidak bisa diabaikan. Pandangannya langsung ke Chen Hao. "Ini orang gunung yang kau bawa dari jauh itu?" tanyanya kepada Feng Ruying, tanpa mengalihkan matanya dari Chen Hao. "Paman Liehu," kata Feng Ruying. "Ini Jin Haoran." Feng Liehu tidak bergerak dari posisinya. "Jin Haoran," ulangnya, "pelindung wilayah gunung besi, yang membuat keributan di ibu kota setahun lalu." "Salam hormat, Jenderal Feng," sapa Chen Hao sambil menjura. "Berita menyebar cukup jauh bahkan ke sini," tambahnya. "Di perbatasan, informasi adalah nyawa," jawab Feng Liehu singkat sambil mengangguk kecil. "Orang yang tidak mengumpulkan informasi adalah orang yang tidak akan hidup lama di tempat ini." Ia akhirnya berdiri, menyarungkan pedangnya. "Masuk," katanya. "Aku punya teh yang tidak terlalu buruk." Di dalam, ruangan itu lebih teratur dari yang Chen Hao duga dari luar. Peta-peta kecil yang dilipat rapi di sudut. Catatan-catatan yang disusun dengan sistem tertentu. Dan di dinding, sebuah gambar besar yang tampaknya dibuat sendiri, bukan peta wilayah, tapi sesuatu yang lebih detail dari itu. Chen Hao menatap gambar itu. "Pola pergerakan divisi Serigala Selatan," kata Feng Liehu dari belakangnya. 2 tahun terakhir. Chen Hao menatap gambar itu lebih dekat. Ini bukan hanya peta pergerakan. Ada anotasi, ada tanggal, ada catatan tentang kondisi cuaca pada setiap pergerakan. Seseorang yang sudah sangat lama mengamati sesuatu dengan sangat teliti. "Berapa lama kau mengumpulkan ini?" tanyanya. "Sejak hari pertama aku diasingkan ke sini," jawab Feng Liehu. "Tidak ada yang bisa mengambil pekerjaan dari seseorang yang sudah menjadikan pekerjaan itu sebagai cara untuk tetap waras." Chen Hao menoleh. "Apakah ada yang mau mendengarkan informasi ini?" Feng Liehu duduk, menuangkan de. "Feng Changyuan datang setiap bulan," jawabnya. "Ia anak yang baik, tapi keputusan ada pada orang di atasnya." Chen Hao menggelengkan kepala. Sayangnya, orang-orang di atas itu terlalu arogan untuk mau mendengar dari seseorang yang statusnya masih diasingkan. Feng Liehu mengangguk dan menyerahkan cangkir kepada Chen Hao. "Tapi kau bukan bagian dari sistem itu," lanjutnya. "Jadi aku bersedia mendengar mengapa kau datang ke sini." Chen Hao menyampaikan situasinya dengan singkat, tuntutan perkawinan politik, 2 minggu tenggat waktu, 3 unit yang sudah mengunci posisi keluarga Feng. Feng Liehu mendengarkan tanpa menyela. Ketika Chen Hao selesai, pria tua itu diam beberapa saat, menatap cangkir tehnya. "Tuba Hanshen," katanya akhirnya. "Aku sudah mengenalnya sejak ia masih komandan unit kecil, 12 tahun lalu." 12 tahun, ulang Chen Hao. "Aku adalah satu-satunya orang dari sisi Daxia yang sudah mengamatinya selama itu," kata Feng Liehu.
Dan ada hal yang tidak diketahui oleh siapapun yang belum pernah menghabiskan waktu cukup lama di sini. Chen Hao menunggu. Tuba Hanshen adalah pemimpin yang luar biasa, kata Feng Liehu. Tapi ia punya satu kelemahan yang tidak bisa ia sembunyikan dari seseorang yang cukup sabar untuk mengamatinya. Kelemahan apa? Feng Liehu menatap Chen Hao langsung. Ia tidak bisa menahan diri ketika merasa diremehkan, jawabnya. Bukan marah yang meledak, Tuba Hanshen terlalu terlatih untuk itu. Tapi ketika ia merasa diremehkan, ia membuat keputusan yang sedikit lebih cepat dari yang seharusnya. Dan keputusan yang terburu-buru dari seseorang yang biasanya sangat sabar adalah keputusan yang paling mudah untuk dimanfaatkan. Chen Hao memikirkan ini. Tuntutan perkawinan politiknya, apakah itu bagian dari rencana yang sangat terukur, atau ada unsur ego di dalamnya? Feng Liehu hampir tersenyum. Pertanyaan yang tepat, katanya. Dan jawabannya adalah keduanya. Tuntutan itu adalah langkah militer yang sangat terkalkulasi, tapi pilihan targetnya bukan kebetulan. Keluarga Feng adalah simbol kehormatan militer Daxia yang paling ia hormati sekaligus paling ia ingin taklukkan. Ia mengincar Feng Ruying secara spesifik karena nama Feng, bukan karena Feng Ruying sendiri, kata Chen Hao. Betul, dan disitulah celahnya. Feng Liehu meletakkan cangkirnya. Jika ada cara untuk membuat tuntutan itu terlihat seperti ia yang diremehkan, bukan ditolak secara resmi, tapi diremehkan, maka ia akan bereaksi. Dan ketika Tuba Hanshen bereaksi dengan ego yang mengambil alih, polanya berubah. Chen Hao mengangguk pelan, pikirannya sudah bergerak ke arah yang baru. Apa yang berubah dari polanya ketika ia bereaksi atas ego? Ia menjadi terlalu fokus pada satu titik, jawab Feng Liehu. Serigala yang terluka ego menyerang langsung, tidak lagi menyebar dan mengepung. Dan serangan langsung dari seseorang yang kekuatannya ada pada taktik menyebar adalah serangan yang paling bisa diantisipasi. Ruangan itu sunyi beberapa saat. Feng Ruying, yang sejak tadi mendengarkan tanpa bicara, menatap pamannya. Paman, katanya pelan. Mengapa kau tidak pernah menyampaikan ini melalui laporan resmi? Feng Liehu menatap keponakannya. Karena laporan resmi dari seseorang yang diasingkan tidak akan pernah sampai ke meja orang yang tepat, jawabnya. Tidak pahit, hanya faktual. Tapi percakapan seperti ini, ia menatap Chen Hao, dengan seseorang yang tidak terikat oleh sistem yang sama, bisa sampai ke tempat yang semestinya. Percakapan berlanjut lebih lama dari yang direncanakan. Feng Liehu membuka lebih banyak dari catatannya, pola pergerakan musiman divisi Serigala Selatan, kebiasaan-kebiasaan Tuba Hanshen yang sudah ia amati, dan beberapa informasi tentang struktur internal divisi itu yang tidak ada di laporan intelijen manapun. Di tengah semua itu, tanpa sengaja, sebuah detail yang Feng Liehu sebutkan menarik Chen Hao ke arah yang berbeda. Kau menyebut prajurit yang gugur di wilayah yang ditinggalkan 2 tahun lalu, kata Chen Hao. 72 orang. Feng Liehu berhenti. Sangat sebentar, hampir tidak terlihat. Tapi Chen Hao sudah cukup terlatih untuk menangkap hal-hal yang hampir tidak terlihat. Ya, jawab Feng Liehu. Kau mengenal mereka? Bukan pertanyaan. Feng Liehu diam cukup lama. Aku yang merekrut sebagian besar dari mereka, katanya akhirnya, suaranya tidak berubah nada tapi sesuatu di bawahnya berubah. Aku yang melatih mereka, aku yang bersama mereka selama bertahun-tahun di perbatasan ini. Chen Hao tidak berkata apa-apa. Ia hanya duduk, memberi ruang untuk apa yang perlu keluar untuk keluar. Aku mengajukan keberatan karena tahu apa yang akan terjadi, lanjut Feng Liehu, masih dengan suara yang sama tenangnya,
tapi ketenangan yang sudah mengeluarkan banyak tenaga untuk dipertahankan. Dan ketika apa yang aku perkirakan terjadi, ketika 72 nama itu ditambahkan ke daftar yang tidak seharusnya sepanjang itu, aku sudah ada di sini. Tidak bisa melakukan apa-apa selain mencatat dan mengamati. Chen Hao menatap pria di depannya. Kau masih melindungi mereka, katanya pelan. Dengan cara yang bisa kau lakukan dari sini. Feng Liehu menatapnya. Apa maksudmu? 2 tahun kau mengumpulkan informasi ini, kata Chen Hao. Bukan karena tidak ada yang minta, tapi karena ini adalah satu-satunya cara yang tersisa bagimu untuk memastikan bahwa apa yang terjadi pada 72 orang itu tidak terjadi pada orang-orang berikutnya. Keheningan yang sangat panjang. Feng Liehu menatap meja di depannya. Lalu, dengan gerakan yang sangat kecil, ia mengangguk. Hanya sekali. Tapi dari pria yang sudah sangat terlatih untuk tidak memperlihatkan apapun, satu anggukan kecil itu adalah lebih dari yang bisa ia berikan kepada siapapun yang belum cukup memenangkan kepercayaannya. Jin Haoran, katanya akhirnya. Apa yang kau rencanakan? Chen Hao menatapnya. Aku belum selesai merencanakannya, jawabnya jujur. Tapi informasi yang kau berikan hari ini sudah mengubah arahnya secara signifikan. Feng Liehu mengangguk. Jika kau butuh lebih banyak, kau tahu di mana mencarinya, katanya. Aku akan kembali, jawab Chen Hao. Feng Liehu berdiri, tanda bahwa pertemuan sudah selesai. Tapi ketika Chen Hao sudah hampir di pintu, pria tua itu berbicara lagi. Jin Haoran. Ya, Ruying adalah anak yang baik. Ia menanggung terlalu banyak untuk usianya. Feng Liehu menghela napas. Jaga ia baik-baik. Jangan biarkan ia jatuh ke tangan Serigala Selatan. Chen Hao berdiri di ambang pintu. Jenderal Feng. Itu bukan sesuatu yang perlu diminta, jawabnya. Chen Hao melangkah sekali sebelum akhirnya menoleh dan menyeringai, satu lagi. Tuba Hanshen mengaku sebagai serigala, kan? Akan kubuat dia melihat, seperti apa serigala yang sebenarnya. Lalu Chen Hao melangkah keluar. Feng Liehu tertegun, mata anak itu. Petik 2. Perjalanan kembali ke pos utama berlangsung dalam diam yang berbeda dari perjalanan berangkat. Bukan diam yang menunggu, diam yang sedang memproses. Feng Ruying berkuda di sampingnya, sesekali melirik ke arah Chen Hao yang menatap ke depan dengan cara yang sudah ia kenal sebagai tanda bahwa sesuatu sedang disusun di dalam kepala pria itu. Hong Ying berkuda sedikit lebih belakang, memberi ruang. Ketika jarak ke pos utama tinggal sekitar setengah jam berkuda, Chen Hao berbicara. Feng Ruying. Ya, kau bilang semua opsimu buruk dengan kadar yang berbeda-beda. Ya, bagaimana jika kita tidak menggunakan satupun dari opsi itu? Feng Ruying menatapnya. Maksudmu? Chen Hao menarik napas. Tuba Hanshen tidak bisa ditolak secara resmi tanpa memberinya alasan untuk bergerak secara militer. Ia tidak bisa dinegosiasikan melalui jaringan suku karena tidak ada pemimpin suku yang berpengaruh di atasnya. Dan ia tidak bisa dikalahkan secara militer dalam waktu 2 minggu dengan kekuatan yang ada sekarang. Itu yang sudah aku analisis juga, kata Feng Ruying. Dan itulah mengapa semua opsinya buruk. Tapi ada satu hal yang belum kita coba, kata Chen Hao. Kita belum mencoba membuat Tuba Hanshen menarik tuntutannya sendiri. Feng Ruying berhenti berkuda. Chen Hao juga berhenti. Mereka bertatapan. Kau bilang ia tidak bisa menahan diri ketika merasa diremehkan, kata Chen Hao. Dan bahwa pilihan targetnya, keluarga Feng, adalah simbol yang paling ia hormati sekaligus paling ia ingin taklukkan. Ya, jawab Feng Ruying pelan,
matanya sudah mulai mengikuti arah pemikiran itu meski belum sampai di ujungnya. Bagaimana jika simbolnya berubah? Kata Chen Hao. Bagaimana jika tiba-tiba ada sesuatu yang jauh lebih menarik perhatiannya dari perkawinan politik dengan keluarga Feng, sesuatu yang, jika ia tidak bergerak mengejarnya, akan membuatnya terlihat seperti ia yang diremehkan oleh lawan yang lebih kecil darinya. Feng Ruying menatapnya lama. Matanya bergerak, bukan kebingungan, tapi seseorang yang sedang melihat sesuatu yang belum pernah ada dalam perhitungannya mulai mengambil bentuk. Apa yang kau rencanakan? Tanya Feng Ruying. Buatlah deklarasi bahwa kau adalah tunanganku dan keluarga Feng hanya akan menikahkanmu denganku. Jika Tuba Hanshen ingin menikah dengan keluarga Feng, ia harus mencari calon lain. Feng Ruying kembali terdiam. Kali ini lebih lama. Wajahnya tampak rumit, sebab jantung dan otaknya harus berputar bersamaan. Jin Haoran, katanya akhirnya, suaranya lebih pelan dari biasanya. Kau berencana menjadikan dirimu sendiri umpannya. Chen Hao tidak menjawab. Tapi caranya tidak membantah sudah cukup sebagai jawaban. Feng Ruying menatapnya dengan ekspresi yang campuran antara tidak percaya, mulai melihat kemungkinan, dan sesuatu yang ketiga yang lebih sulit untuk diberi nama. Ini gila, katanya. Opsi keempat memang biasanya terdengar gila, jawab Chen Hao. Tapi kau yang memintaku menemukannya. Feng Ruying diam. Angin perbatasan bergerak di antara mereka, membawa udara yang dingin dan kering dan berbau tanah yang berbeda dari tanah yang mereka masing-masing tumbuh di atasnya. Dan di kejauhan, siluet-siluet perbatasan yang tidak bergerak itu, 3 unit divisi Serigala Selatan yang sudah mengunci posisi mereka sejak minggu lalu, berdiri di sana dengan kesabaran orang yang sudah terbiasa menunggu. Tapi kesabaran, seperti yang Feng Liehu ajarkan hari ini, adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Jika kau tahu cara membuatnya tidak sabar. Bersambung.